Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka. Hal bermakna qad. Sungguh telah datang. Artinya telah mengalami. Alal insan atas manusia. Opo hinun masa yang pendek. Minad dari masa yang panjang. Lam yakun yang tidak ada siapa manusia iku say'an sesuatu madhkuron yang disebut. Manusia di sini ada dua pengertian. Yang pertama adalah Nabi Adam, yang kedua adalah anak turunnya Nabi Adam. Maka kalau ini manusia yang dikasih pengertian pertama adalah Nabi Adam, masa yang pendek maksudnya masa 40 hari ketika Nabi Adam dalam proses untuk diciptakan. Jadi pada waktu itu dari segala macam tanah liat, warna merah, hitam, putih, itu dicampur aduk jadi satu, direndam, diproses selama kurang lebih 40 tahun untuk diciptakan Nabi Adam. Sedangkan dar masa yang panjang, maksudnya untuk kalau ini dimaknai Nabi Adam, setelah Nabi Adam tercipta menjadi manusia sampai hari kiamat. Jadi manusia artinya Nabi Adam itu sudah mengalami masa pendek. Saat masa diproses akan diciptakan menjadi manusia yang bahannya dari tanah liat, yang bermacam-macam tanah liat. Direndam sampai jadi manusia. Dan nantinya juga akan mengalami masa yang panjang. Saat Nabi Adam diciptakan manusia sampai kiamat akan dialami. Yang mana sebelum Nabi Adam jadi manusia, Nabi Adam itu belum bisa disebut apa-apa. Masih belum disebut apa-apa. Ini pengertian yang pertama. Yang kedua, kalau ini adalah anak turunnya Nabi Adam, masa yang pendek artinya masa ketika berada di dalam rahim ibunya. Selama berada di dalam perut ibunya. Sedangkan masa yang panjang setelah lahir, jadi manusia, hidup di dunia sampai kiamat. Jadi manusia, anak turun dari Nabi Adam, ini akan sudah mengalami, manusia, anak turun Nabi Adam ini sudah mengalami masa pendek. Pada saat ada di rahim ibunya. Ini bermacam-macam, ada yang 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, bahkan ada yang 3 tahun. Dan nantinya juga akan mengalami masa yang panjang. Setelah dia lahir ke dunia, sampai hari kiamat pasti akan mengalami. Sampai kiamat, alam akhirat, surga neraka. Surga atau neraka, itu pasti akan dialami oleh manusia. Yang mana manusia ini sebelum dijadikan manusia, dia ini belum bisa disebut apa-apa. Belum bisa disebut sebagai manusia. Ketika Nabi Adam belum diciptakan, maka Nabi Adam belum bisa dikatakan manusia. Sedangkan anak turunnya sebelum diciptakan, belum bisa dikatakan menjadi janin manusia. Begitu hidup, lahir, baru dikatakan seorang bayi manusia. Inna sesungguhnya kami Allah, iku kholakna telah menciptakan kami Allah. Al-insan kepada manusia, min nutfatin dari air sperma. Amsajin yang campur. Ini, yang campur. Nabtali akan mencoba kami Allah pada manusia. Faja'alna maka menjadikan kami Allah, artinya memberi,
hu pada manusia, sam'an pada pendengaran, basiron lagi penglihatan. Kalau makna aslinya sam'an pada orang yang mendengarkan, artinya pendengaran, diberi telinga untuk bisa mendengar. Basiron orang yang melihat, maksudnya penglihatan, diberi mata untuk bisa melihat. Sesungguhnya kami Allah menciptakan manusia, anak turun Nabi Adam ini, dari air sperma yang dicampur. Air spermanya laki-laki dicampur dengan air spermanya perempuan. Lalu dimasukkan ke dalam rahim seorang perempuan. Ini. Yang mana nantinya manusia itu, kalau sudah saya ciptakan menjadi manusia, dia akan saya beri cobaan. Akan saya coba manusia itu. Ini. Nanti kalau manusia itu sudah lahir, bagaimana amalannya? Amalnya baik apa jelek? Sebagaimana dalam surat Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi manusia nanti setelah jadi, saya nantinya juga akan proses, ada kematian, ada kehidupan. Tujuannya apa? Supaya aku mencoba mereka, mana di antara mereka yang beramal baik. Ini. Atau dicoba artinya nanti kalau hidup di dunia, oleh Allah dikasih perintah dan dikasih larangan. Kalau ada perintah, mengerjakan apa enggak. Begitu juga ada larangan, mau menjauhi apa tidak. Lalu kami Allah juga memberi kepada manusia itu pendengaran dan mata. Oleh Allah saya beri pendengaran untuk mendengarkan yang baik, atau sebaliknya yang jelek. Atau diberi mata, digunakan untuk apa nanti. Inna sesungguhnya kami Allah, iku hadaina, telah menunjukkan kami Allahu pada manusia, as-sabila pada jalan petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya kami Allah telah memberikan jalan petunjuk yang benar kepada manusia ini. Ini. Memberikan jalan petunjuk yang benar. Ini pengertian yang pertama. Jadi manusia itu saya kasih petunjuk jalan yang benar. Ini. Atau yang kedua, manusia ini saya kasih jalan. Jalan kebaikan dan jalan kejelekan. Ini. Dia saya tunjukkan dua jalan. Jalan kebaikan dan jalan kejelekan. Sebagaimana dalam surat Al-Balad. Wahadainahun najdain. Ini. Tinggal milih manusia. Ada jalan baik, ada jalan yang jelek. Imma syakuron, ada kalanya orang yang bersyukur. Dengan diberi jalan yang petunjuk yang benar, dia syukur. Mau menetapi jalan yang benar itu menjadi orang iman. Ya, mau mengerjakan jalan yang baik. Wa imma kafuron, dan ada kalanya menjadi orang yang kufur. Mengambil jalan yang sesat. Mencari jalan yang jelek. Nah ini. Inna sesungguhnya kami Allah a'tadna, telah menyediakan kami Allah lil kafirin, untuk orang-orang yang kafir. Saya tunjukkan salasila pada beberapa rantai. Wal aulala, dan beberapa belenggu. Wasairon, dan api yang menyala, artinya neraka. Ini. Sedangkan nanti orang yang kufur, sudah di dunianya oleh Allah dikasih petunjuk jalan yang benar ini, sesat ini, jalan yang baik ini, jalan yang jelek ini, kok menjadi orang kafir? Mengambil jalan yang sesat, mengambil jalan yang jelek. Maka kami Allah akan menyediakan orang-orang yang kafir, besok di neraka, mereka saya rantai, saya belenggu. Namanya belenggu itu tangan dan lehernya jadi satu di rantai. Dan juga saya sediakan api yang menyala. Artinya dimasukkan ke dalam neraka. Yang di neraka itu apinya menyala.
Sebaliknya innal abroro, sesungguhnya orang yang baik di dunianya, orang iman, oleh Allah dikasih petunjuk benar, diambil petunjuk benar itu. Oleh Allah dikasih petunjuk yang baik, dikerjakan petunjuk yang baik menjadi orang iman. Iku yasrobun, akan minum mereka min kaksin, dari gelas. Karena yang ada apa mijajua, campurannya gelas, maksudnya isinya kafuron, kafur. Sedangkan orang yang baik ketika di dunia orang iman mengambil jalan petunjuk, maka besok mereka akan minum gelas. Yang tentunya gelas itu ada isinya, yaitu isinya arak, atau air susu, atau madu, atau air tawar. Yang mana campurannya adalah kafur. Nah ini. Sebelumnya ayat 4 ada tambahan penjelasan salah sila di dalam masalah bab bacaan. Kalau wakaf pada lafadz salah sila untuk bacaan Imam Hafiz, salah satu dari murid Qiraatus Sab'ah yaitu Imam Nafi'. Imam Hafiz ini membacanya ada dua cara, dua wajah. Yang pertama, kalau dibaca wakaf bisa dibaca panjang, sebagaimana bacaan mat iwat, sehingga bacanya salah sila, satu alif. Atau dibaca pendek, salah sil, ini kalau wakaf. Tetapi kalau dibaca wasol, dibaca pendek. Salah sila wa aglala. Ini di dalam masalah bacaan. Ainan, mata air, yasrobu, akan meminum biha, dengan mata air itu, sapa ibadullah, beberapa hamba Allah. Yufajjirunaha, sama mengalirkan mereka ha pada mata air, tafjiron, dengan mengalirkan sungguh. Jadi minuman tersebut itu dari mata air yang akan diminum oleh hamba-hamba Allah, yang mana mereka mengalirkan mata air itu dengan sungguh. Ini yang akan dinikmati oleh orang yang baik, oleh orang yang beriman. Yufuna, sama menetapi mereka bin nadri, dengan nazar. Wa yakhafu, dan takut mereka yauman, pada hari, karena yang ada opo syarruhu, kejelekannya hari, ikum mustatiron, terbentang, sumebar, terbentang. Kalau Jawanya gumelar. Ini orang iman, orang yang baik itu, mereka saat di dunia, ketika nadar yang isinya taat kepada Allah, nadar yang isinya baik, maka mereka mau menetapinya. Kalau isinya nadar baik, ditetapi. Tapi kalau isi nadarnya jelek, ya nggak boleh ditetapi. Tentunya kalau itu sudah terlanjur, maka orang iman harus melaksanakan kafarohnya. Yaitu termasuk salah satu dalam surat Maidah ayat 89, berpuasa 3 hari berturut-turut. Dan orang iman itu takut dengan adanya hari, yaitu hari kiamat, yang mana kejelekan hari itu terbentang. Ini hari kiamat atau saat bangkit dari alam kubur, ini kejelekannya akan terasa semuanya. Ini semuanya, sehingga orang iman kalau takut dengan hari kiamat, semua amal jelek akan terbongkar semuanya, maka orang iman akan lebih berhati-hati di dalam berbuat dosa, di dalam berbuat pelanggaran. Jadi karena takutnya bahwa nanti hari kiamat semua apa yang dilakukan akan terbongkar semuanya. Karena hari kiamat ini kejelekannya udah merata, kena semua, kelihatan. Wa yutaimun, dan memberi makan mereka atau ama, pada makanan, suka berbagi makanan. Ala hubihi, atas senangnya makanan. Artinya makanan yang disedekahkan ini makanan yang masih layak dimakan, masih bagus. Ini sehingga orang yang memberikan itu juga senang berbagi,
dengan makanan yang baik, dan orang yang dikasih makanan juga senang. Ini diberikan miskinan pada orang miskin. Jadi yang memberi itu senang karena yang diberikan ini makanan yang baik, yang layak dimakan, sehingga yang menerima juga senang. Diberikan miskinan pada orang miskin. Wa yatiman dan anak yatim. Wa asirat dan para tawanan. Tawanan dari orang iman ini juga disedekahi. Dan dia berkata, innama nu'timukum, sesungguhnya memberi makan kami kum pada kalian, liwajillah, karena wajah Allah, karena ingin mendapat ridhonya Allah, cari surga. La nuridu, tidak mengendaki kami minkum dari kalian, jazaan pada pembalasan, wala dan tidak mengendaki syakuran pada disyukuri. Saya sedekah ini kepada kalian karena ingin dapat ridhonya Allah. Biar Allah ridho kepada saya. Allah memberikan surga kepada saya. Dan saya tidak punya niat ingin mendapatkan pembalasan imbal balik dari kalian semua. Dan juga tidak menginginkan terima kasih dari kalian semuanya. Jadi betul-betul cari pembalasannya hanya kepada Allah. Inna, sesungguhnya kami iku nakhofu, khawatir kami, mirrobina, dari Tuhan kami. Yauman, pada hari, abusan yang cemberut. Komtoriron, yang lagi sangat cemberutnya. Dan kami takut pada Tuhan kami, pada siksaannya hari kiamat. Yang mana saat hari kiamat, mukanya orang-orang kafir ini sangat-sangat cemberut. Ini karena susahnya. Karena mereka orang kafir jelas yakin akan kena siksaan. Lah kami takut. Kami takut kepada Tuhan kami menghadapi hari yang pada hari itu wajah-wajah orang kafir sama cemberut, sama susah. Karena akan mendapatkan siksaan. Akhirnya dengan orang iman berdoa itu, fawaqahum, maka menjaga hum pada mereka, sapa Allah, sarrodzalik, pada jeleknya demikian itu hari. Sarrodzalikal yaum, pada jeleknya demikian itu hari. Hari kiamat. Walaqahum, dan mempertemukan aku Allah, artinya memberi aku Allah hum pada mereka, nadrotan, pada mencorong, pada bersinar, bersinarnya wajah, kesenangan muka berseri-seri, wasururon, dan kesenangannya hati. Ini. Maka atas doa orang iman itu, Allah menjaga mereka dari kejelekannya hari kiamat. Menjaga dari kejelekannya hari kiamat. Dan Allah juga memberi orang iman pada hari kiamat itu, Allah memberi mukanya ini berseri-seri, wajahnya bersinar, berseri-seri karena senangnya. Dan juga hatinya senang, hatinya juga senang. Muka, penampilan muka senang, hatinya juga bahagia karena mendapatkan kenikmatan di saat hari kiamat, apalagi di akhiratnya. Kalau dalam hadis, orang iman itu ketika hari kiamat dikirim ke telaga Kausar. Keadaan dingin hawanya, ketika minum maka tidak haus selamanya. Airnya itu lebih putih daripada air susu, lebih manis daripada madu. Nah ini. Dan gayungnya lebih banyak daripada hitungan bintang yang ada di langit. Wa jazahum, dan membalas sapa Allah hum pada mereka, bima, sebab apa-apa, sobaru, sabar mereka, sabar ketika di dunia. Allah balas jannatan, pada surga, wa khariron, dan sutra. Dan di samping itu Allah memberikan pembalasan kepada mereka berupa surga, dimasukkan ke surga. Dan juga di surga mereka oleh Allah diberi pakaian sutra. Bisa memakai pakaian sutra yang di dunianya diharamkan untuk orang laki-laki.
itu semua atas kesabaran mereka. Tertimpa musibah, bisa istirja sabar, atau sabar dalam menjalankan perintahnya Allah, mau mengerjakan sakpol kemampuannya, atau pengertian yang ketiga, sabar di dalam menghadapi langgaran Allah, usaha untuk bisa menjauhnya. Oh ya, tadi walakohu maknanya memberi siapa Allah, bukan aku Allah, memberi siapa Allah. Ini mutakiin dengan orang-orang yang bersandar fiha di dalam surga alal aroik atas beberapa kursi. Di dalam surga mereka bersantai-santai, bersandar atas beberapa kursi. Kursi ini atau kursi malas yang memanjang kayak kursi yang ada di pantai. Sambil berhadap-hadapan dengan istrinya, dengan orang-orang iman. La yarawna tidak melihat mereka fiha di dalam surga. Samsan matahari. Artinya tidak mengalami hawa yang panas. Wala dan tidak zamhariro pada bulan. Artinya tidak mengalami hawa yang dingin. Wadaniatan dan dekat alaihim atas mereka opo zilaluha naungannya surga. Naungannya surga itu dekat, hanya rindang sekali. Bahkan di surga ada pohon yang sangat besar. Orang itu mendelajah pohon itu sampai 100 tahun belum sampai bisa menyelesaikan putarannya pada pohon itu karena rindangnya. Wadzulilat dan didekatkan opo kutufua buah-buahnya pohon surga tadlilan dengan didekatkan sungguh. Jadi di dalam surga mereka tidak merasakan hawa panas dan hawa yang sangat dingin. Jadi hawanya enak, sejuk, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, enak sejuk. Dan naungannya sangat dekat. Jadi rindang terus. Bahkan juga buah-buahnya pohon surga itu didekatkan dengan sungguh. Sehingga orang itu ketika memetik buah itu tidak perlu naik. Tidak perlu manjat pohon. Ya tinggal memetik gitu aja. Ini. Mau dengan gaya tidur, gaya berdiri bisa memetik buah yang ada di dalam surga. Wa yutofu dan dikelilingi, artinya dilayani, sopo alaihim mereka, bi'aniyatin dengan beberapa wadah. Wadah makanan sebagaimana piring. Min fiddotin dari perak. Wa akwabdin dan beberapa gelas, artinya gelas atau wadah. Kanat yang ada apa gelas, iku kawariro beberapa kaca. Kawariro beberapa kaca min fiddotin dari perak. Qaddaruha mengira-ngira mereka, ha pada akwab, beberapa gelas tadi, takdiron dengan mengira-ngira sungguh. Wa yuskauna dan diberi minum mereka, fiha di dalam surga, kaksan pada gelas. Gelas yang juga ada isinya. Kalau gelas ini isinya air susu atau madu atau arak atau air tawar. Kaksan ini gelas, perbedaan dengan akwab, juga maknanya gelas. Kalau akwab ini tidak ada pegangannya. Sedangkan kaksan ini ada pegangannya. Kalau akwab itu gelas tapi nggak ada pegangannya. Kalau kaksan ada pegangannya. Karena yang ada apa mijazwa, campurannya gelas, maksudnya isinya, iku zanjabila jahe. Yaitu ainan mata air, fiha di dalam surga. Tusamma diberi nama apa mata air itu, salsabila, salsabila. Maknanya gampang ditelan. Orang Jawa mengatakan gemblondor. Jadi ketika diminum itu masuk langsung, tidak menyendat
ini di tenggorokan. Mereka ahli surga, orang-orang iman tadi, di surga dilayani dengan beberapa wadah makanan dari perak. Jadi seperti piring yang melebar dari perak. Dan juga beberapa gelas dari kaca. Kacanya dari perak. Ini kacanya dari perak. Oh, bagaimana kok bisa? Ya kita percaya memang di surga. Jadi gelas dari kaca, kacanya dari perak. Dan isinya gelas tersebut ini sudah bisa dikira-kira. Tidak terlalu kurang, ya tidak terlalu penuh. Jadi pas, ideal isinya. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Di samping itu juga mereka ahli surga diberi minuman gelas yang isinya susu, air susu, madu, arak, air tawar. Yang campurannya itu jahe. Nah ini campurannya jahe. Yaitu mata air yang ada di surga yang diberi nama salsabila. Artinya ketika diteguk, diminum akan mudah sekali langsung masuk ke dalam perut. Jadi bisa seger menyegarkan tenggorokan, bisa menikmati minuman tersebut. Jadi gemblondor, mudah untuk diminum. Wayatufu dan melinglingi artinya melayani. Alaihim atas mereka sapa wildanun beberapa anak kecil mukhalatun yang dikekalkan. Dan mereka ahli surga ini dilayani oleh anak-anak kecil yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, lucu-lucu, kelap-kelip, gemerlapan, yang begitu menyenangkan. Yang mana anak kecil dikekalkan. Postur tubuhnya, tingginya, ya tetap kecil. Ini, dikekalkan. Idza ra'aitahum, ketika melihat engkau Muhammad hum pada mereka, hasibat maka menyangka engkau Muhammad hum pada mereka, lu'lu'an berlian manfuron yang disebar. Kalau kamu Muhammad melihat mereka, anak-anak kecil itu, kamu menganggap mereka itu sebagaimana berlian yang disebar. Saking bagusnya, saking cantik tampannya, saking lucunya, indahnya, kayak berlian yang disebar. Wa idza ra'aita, dan ketika melihat engkau Muhammad sama di sana surga. Ra'aita maka melihat engkau na'iman kenikmatan wa mulkan dan kerajaan kabiran yang besar, yang luar biasa. Kalau kamu di sana melihat surga, kamu melihat di sana surga, maka kamu melihat di surga itu kenikmatan dan kerajaan yang luar biasa. Kerajaan yang agung, yang pol, nggak ada. Di dunia itu nggak ada. Aliyahum, adapun pakaian mereka, kalau makna aslinya yang mengungkuli mereka, artinya pakaian mereka, ikusiyabu sundus, pakaian sutra tipis, khudrin yang berwarna hijau, wa istabrokok dan sutra tebal. Wa khullu, dan dipakaikan mereka, dihiasi mereka, asawiro pada beberapa gelang, min fiddotin dari perak. Wasako, dan memberi minum, hum pada mereka, sopo robuhum Tuhan mereka. Saroban pada minuman, tohuron yang suci. Dan pakaian mereka, pakaian yang mereka pakai di surga itu pakaian dari sutra. Sutra tipis yang berwarna hijau dan juga sutra tebal. Ini pakaian yang sangat bagus. Dan mereka dihiasi dengan gelang dari perak. Dan Allah, Tuhan mereka, memberikan minuman, layanan minum. Minuman yang suci. Ini minuman yang suci dari kotoran, tidak ada kotorannya. Dan minumannya juga bersih, bening. Nah ini, dan ketika minuman itu diminum,
tidak menjadikan kencing. Nah, ini. Tidak seperti di dunia, orang banyak minum, di dunia sebentar lagi kencing. Repot mau ke toilet, nyari tempat kamar mandi kecil. Di akhirat nggak ada. Tapi air yang diminum itu akan menjadi keringat yang wangi. Nah ini, jadi keringat yang wangi. Nah ini, ketika air itu diminum. Bahkan tidak hanya keringat, glegeen juga wangi. Glegeennya juga wangi. Itu minuman yang diminum. Nah ini. Inna hadza sunya ini kenikmatan surga. Ikukan ada lakum bagi kalian jazaan menjadi pembalasan. Wakana dan abda opo sa'yukum perbuatan kalian ketika di dunia iku maskuran disyukuri. Dan kenikmatan surga ini sebagai pembalasan untuk kalian. Dan perbuatan kalian, amal ibadah kalian yang kalian kerjakan di dunia disyukuri oleh Allah. Yaitu dikasih pembalasan yang lebih pol daripada amal yang kalian kerjakan. Inna sesungguhnya kami Allah, nahnu kami Allah, nazzalna menurunkan kami, alaika atas engkau Muhammad, Al-Qur'an pada Al-Qur'an, tanzilan dengan menurunkan sungguh. Sesungguhnya kami Allah, Muhammad, menurunkan kitab Al-Qur'an kepada kamu dengan sungguh. Quran itu betul-betul wahyuku. Maka dari itu fasbir sabarlah engkau. Li hukmi rabbik pada hukum atau keputusan Tuhan engkau. Wala tutik dan jangan taat engkau, jangan mengikuti engkau minhum dari mereka orang kafir Mekah, athiman pada orang yang berdosa, au kafuron atau orang yang kufur. Maka dari itu Muhammad, kamu sabarlah menunggu keputusan dari Tuhan kamu. Orang-orang kafir ternyata tidak percaya kalau Quran itu aku yang menurunkan. Ini, Quran itu wahyu dariku, tapi orang kafir nggak mau percaya. Bahkan mereka menyakiti kamu. Mengatakan kamu pembohong, tukang sihir, bahkan seorang dukun. Ya kamu sabar menghadapi orang kafir seperti itu, menunggu keputusan hukum dari Tuhan kamu. Nggak usah dilayani mereka. Dan kamu jangan sampai taat orang kafir. Jangan mengikuti kemauannya orang kafir. Orang yang berdosa lagi banyak kufurnya. Orang kafir yang memang begitu. Umpama mereka minta ini sebagai jaminan untuk iman. Nah, belum tentu mereka iman. Nggak usah kamu ikuti kemauan mereka, permintaan mereka. Maka ayat ini, satu ayat mansuh nasinya saif. Ya jangan sabar, jangan nunggu keputusan Allah. Kalau memang kerusakan yang ditimbulkan orang kafir berlebihan, ya harus dilawan, diperangi. Kalau sekarang ya, kalau orang kafir berbuat aniaya, ya kita lawan lewat jalur hukum. Wadkur dan menyebutkanlah engkau Muhammad, isma rabbika pada Tuhan, pada nama Tuhan engkau. Artinya mengerjakanlah sholat, bukrotan di waktu pagi, yaitu sholat subuh, wasilan dan di waktu sore, sholat duhur dan asar. Dan Muhammad, kamu menyebutkanlah nama Tuhanmu, kerjakanlah sholat di waktu pagi dan di waktu sore. Sholat subuh, duhur, dan sholat asar. Wa minal lail dan sebagian dari waktu malam, yaitu maghrib dan isya, fasjud maka sholatlah kamu lahu kepada Allah. Kerjakanlah sholat maghrib dan isya di waktu malamnya. Wasabbihu dan mensucikanlah engkau Muhammad hu pada Allah, lailan di waktu malam, tawilan yang panjang, artinya sholat tahajud. Dan kamu Muhammad jangan lupa di waktu malam yang panjang, lakukanlah sholat, yaitu sholat tahajud. Yang ini awal mulanya hukumnya wajib. Dan ini tidak wajib, tidak hanya sekedar Nabi Muhammad, tapi juga wajib untuk umatnya Nabi Muhammad. Yang waktu itu sampai dilakukan kewajiban itu selama 1 tahun.
Namun setelah 1 tahun, dimansuh kewajiban sholat malam yang dilakukan orang iman. Tapi mansuh hanya umatnya Nabi Muhammad saja. Sedangkan Nabi Muhammad tetap hukumnya wajib. Ini pernah dialami. Ini sama seperti dalam hubungannya surat Muzammil. Jadi di dalam lama nazalat awalul Muzammil kanu yakumuna nahwan min qiyamihin fi syahri Ramadan hatta nazala akhiruha wa kana baina awwaliha wa akhiruha sanah. Jadi ketika turun surat awal-awal surat Muzammil, orang iman ya berdiri sholat mulai awal dari itu bulan Ramadan sampai akhir. Lah akhir awalnya itu loh, sampai Ramadan ketemu Ramadan lagi tuh selama 1 tahun. Itu yang pernah dialami oleh orang iman. Akhirnya setelah masa 1 tahun diringankan kewajiban sholat malam untuk orang iman menjadi hukumnya sunnah. Wajuila tatawuan menjadi sholat sunnah. Adapun untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap hukumnya wajib. Wa minal laili fatahajjaj bi nafilatalak, tambahan wajib untuk Muhammad. Sebagaimana surat Isra ayat 79. Inna haula sesungguhnya demikian itu mereka orang-orang kafir iku yuhibuna sama senang mereka. Al-ajilah pada sesuatu yang tergesa-gesa, yang kontan. Artinya orang kafir itu lebih senang mengutamakan bab masalah dunia. Wa yadharuna dan meninggalkan mereka waro'ahum pada di belakang mereka, di belakang punggung mereka yauman pada hari sakilan yang berat. Justru sebaliknya ini, mereka senang terhadap sesuatu yang tergesa-gesa, yang kontan di dunia, meninggalkan hari yang berat, yaitu akhiratnya. Lupa akhirat. Dunia dicari, akhiratnya ditinggalkan. Itulah orang kafir. Orang kafir itu, mohon maaf dalam bahasa Jawa yang agak sedikit kasar, orang kafir hidup di dunia itu apa? Istilahnya melek, golek, nyekek, nelek, suwi-suwi mate. Mohon maaf bahasanya kasar. Itu orang kafir. Hidupnya itu melek, mencari dunia. Terus dimakan, berak. Terus seperti itu sampai meninggal dunia. Tidak ada ibadahnya. Dunia, dunia, dunia terus yang dinomorsatukan. Orang kafir lupa ibadah, lupa sholat, lupa ibadah yang lain, zikir dan lain sebagainya. Maka tentunya kita orang iman, orang Islam yang menetapi agama Allah berlandaskan Quran hadis ini, maka ibadahnya justru harus dinomorsatukan. Orang iman ini begitu. Sampai wa'mal lidunaka ka'annaka ta'is abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Jadi kalau dalam dunia itu seakan-akan hidup selamanya, artinya jangan mengebu-gebu di perbadak dunia. Cari dunia tetap harus, tapi harus ingat akhiratnya. Kalau cari akhirat seakan-akan besok kamu meninggal dunia. Nahnu kami Allah iku khalaqna, menciptakan kami Allah pada mereka orang kafir. Wasyadadna dan menguatkan kami Allah asrarhum pada kejadian mereka, maksudnya anggota mereka. Namun wa idza syi'na ketika mengendaki kami Allah, badalna menggantikan kami Allah amsalahum pada semisal mereka orang kafir tabdilan dengan menggantikan sungguh. Allah berfirman, kami Allah lah yang menciptakan mereka orang-orang kafir itu. Dan kami Allah lah yang menguatkan anggota badannya. Jadi asram itu ciptaan. Ketika mereka saya ciptakan, saya kuatkan menjadi orang kuat. Namun ketika mereka orang kafir kok terus dalam kekafirannya, lalu aku mengendaki merusak mereka, menyiksa kepada mereka, maka aku akan menggantikan mereka makhluk yang semisal mereka. Saya gantikan makhluk yang lain. Makhluk yang lain aku gantikan lagi. Selain mereka. Bahkan Allah akan menjadikan makhluk yang lebih taat daripada mereka.
kalau mereka kafir seperti itu. Inna hada, sesungguhnya ini Al-Quran, ikut tadkiratun, menjadi peringatan. Quran ini menjadi peringatan. Faman, maka barang siapa sa'a yang mengendaki siapa orang, ittakhadha, maka mengambil siapa orang, ila robbi, pada Tuhannya orang, sabilan, pada jalan yang benar. Maka barang siapa yang mau ingin menetapi jalan yang benar, ya bisa saja dia mengambil jalan yang benar kepada Tuhannya. Ini ada dua pengertian. Yang pertama, mansuh nasenya ayat 30. Artinya, orang itu kalau pengen menetapi jalan yang benar, dapat hidayah, nggak bisa kalau Allah nggak mengendaki. Bisa kalau Allah mengendaki. Yaitu wa matasauna, dan tidak mengendaki kalian, ila kecuali ayyasha Allah, apabila mengendaki sapa Allah. Orang itu kalian bisa netepi sesuatu yang benar, jalan yang benar, kalau Allah mengendaki baru bisa. Innallahnya Allah iku kana ada siapa Allah, iku aliman maha mengetahui, hakiman lagi maha menghukumi. Allah itu maha mengetahui, lagi maha menghukumi. Ini pengertian yang pertama. Sedangkan pengertian yang kedua, ini pengertiannya, barang siapa yang mau mengendaki jalan yang benar dengan menjadi orang iman, ya silahkan. Nah ini silahkan kalau pengen jadi orang iman. Tapi kalau dia tidak mau netepi agama yang benar, nggak mau jadi orang iman, ya silahkan. Maka pengertian yang kedua ini jadinya mansuh, nasenya saif. Tidak bisa, harus iman. Kalau nggak iman diperangi, karena memang pada waktu zamannya perang. Orang harus iman, harus tunduk kepada orang iman. Nah ini, nggak bisa seenaknya sendiri. Ini kalau pengertian kedua seperti itu. Yudakhilu, akan memasukkan sapa Allah man, pada orang. Yasa, yang mengendaki sapa Allah, fi rahmati, di dalam rahmatnya Allah, surganya Allah. Allah akan memasukkan orang yang Allah kendaki, yaitu orang-orang yang beriman, Allah masukkan ke dalam rahmatnya, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Wa dzalimun, adapun orang-orang yang menganiaya, orang musyrik, orang kafir, iku ada, telah menyediakan sapa Allah, lahum, untuk mereka, adzaban aliman, pada siksaan yang menyakitkan. Sebaliknya kalau orang-orang yang menganiaya, musyrik, kafir, Allah menyediakan mereka siksaan yang menyakitkan, yaitu api neraka. Alhamdulillah, surat Bahar hatam. Kita lanjut surat Mursalat. Bismillahirrahmanirrahim. War mursalat, demi angin yang dilepaskan atau angin yang diutus. Urfan, dengan nuli-nuli, dengan terus-menerus, atau dengan sepoi-sepoi, semilir. Orang Jawa mengatakan semibrit, halus. Ini artinya angin sobah, angin pembawa rahmat. Jadi Allah bersumpah demi angin yang dilepaskan dengan halus. Semilir, semirimbit. Angin yang halus yaitu angin rahmat, angin sobah. Ini. Wal asifat, dan demi angin yang menyambar. Asfan, dengan menyambar sungguh. Allah juga bersumpah demi angin yang menyambar dengan sungguh. Angin yang merusak, pembawa siksaan, yaitu angin dabur. Bisa merobohkan bangunan yang kuat ini. Dan ini pernah Allah ngutus angin dabur pada saat perang Khandaq. Saat itu orang-orang kafir mengepung orang-orang iman di Madinah. Oleh Allah diusir mereka semuanya dengan angin dabur. Wan nasirat, demi angin yang membentangkan awan. Nasron, dengan membentangkan sungguh. Allah juga bersumpah dengan demi angin yang membentangkan dengan sungguh. Membawa mendung, menggiring mendung.
Jadi menyebarkan mendung angin itu. Fal farikot, maka demi yang memisahkan. Farkon, dengan memisahkan sungguh. Allah juga bersumpah demi yang memisahkan dengan sungguh. Artinya kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran itu memisahkan antara hak dan batal. Antara halal dan haram. Al-Quran. Berarti Allah sumpah dengan nama Al-Quran yang memisahkan hak batal, halal haram. Fal mulkiyat, maka demi malaikat yang menjatuhkan, artinya menurunkan. Menurunkan dikron pada peringatan wahyu Al-Quran. Maksudnya malaikat Jibril. Demi malaikat yang menurunkan kitab Al-Quran, wahyu Al-Quran, kepada Nabi Muhammad, yaitu malaikat Jibril. Allah juga memakai sumpah ini. Udron, halih atau karena menjadi alasan. Au nutron, atau karena atau untuk menakut-nakuti. Ini. Yang mana Al-Quran ini untuk alasan, menjadi alasan. Sebagai alasan dari Allah kepada hambanya, menyeksanya bila nggak iman dengan adanya Quran. Dan sekaligus Al-Quran ini menakut-nakuti kepada orang yang kafir dengan adanya siksaan. Dengan Allah menurunkan kitab Al-Quran sebagai alasan Allah untuk menyiksa hambanya, kalau ada Quran nggak mau iman, dan Quran pun juga menakut-nakuti kepada orang kafir yang nggak mau iman. Ini. Innama tu'adun, Allah bersumpah ini untuk menegaskan firman-Nya. Innama, sesungguhnya apa-apa tu'adun yang dijanjikan kalian ketika di dunia, ikulawaki, jatuh. Artinya pasti terjadi. Jadi Allah menguatkan bahwa sesuatu yang dijanjikan kepada kalian orang kafir, diancamkan kepada kalian orang kafir berupa siksaan atau hari kiamat, itu pasti terjadi. Dan itu tidak akan dihindarkan kalau sudah terjadi. Kalau Allah sudah janji, wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilul jannat, ya akan wujud. Siapa taat Allah Rasul, pasti surga. Juga Allah juga mengancam, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilun nar juga. Siapa yang menentang Allah Rasul, melanggar peraturan Allah Rasul, menerjang aturan Allah, Allah akan memberikan siksaan, memasukkan ke neraka. Itu janji pasti terjadi. Fa'idzan nujumu tumisat. Fa'idzan nujumu, maka ketika beberapa bintang ikut tumisat, dihapus atau dihancurkan apa bintang. Ketika janji siksaan itu terjadi besok hari kiamat, yaitu pada saat tiupan malaikat Israfil sudah dibunyikan, maka beberapa bintang yang ada di langit dihapus dari sinarnya. Artinya dihancurkan. Wa idza sama, dan ketika langit iku furijat, dipecah atau direnggangkan apa langit. Artinya hancur. Saat hari kiamat, janji siksaan yang Allah ancamkan, Allah janjikan kepada orang kafir, itu kenyataan terbukti, kiamat, langit pecah. Direnggangkan, hancur langit. Wa idzal jibal, dan ketika beberapa gunung, iku nusifat, dijur apa gunung. Dijur apa gunung. Dan pada hari kiamat, gunung dihancurkan. Ini, di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 6 diterangkan, Allah berfirman, fakanat haba'am mumbatha. Pada waktu itu, gunung akan menjadi debu yang dihambur-hamburkan. Jadi, pada hari kiamat, gunung hancur. Gunung dihancurkan. Bahkan dalam surat Zalzalah, bagaikan kapas yang berterbangan.
hancurnya gunung. Ini. Wa idza rusul, dan ketika beberapa utusan iku ukitat diberi waktu, siapa utusan? Li ayyu yaumin, pada manakah hari? Ujilat, diberi waktu, siapa utusan? Dan pada hari kiamat, pada saat hari kiamat, para utusan ini diberi waktu. Diberi waktu untuk memberikan penyaksian kepada umatnya. Kapan harinya? Dia diberi kesempatan. Kesempatan waktu untuk mempersaksikan kepada umatnya pada saat hari kiamat. Memberikan penyaksian. Di dalam Al-Quran, bahwa pada saat hari kiamat Allah memanggil umat dengan imamnya. Jadi masing-masing ada imamnya, ada utusannya. Umatnya pada saat zaman Nabi Nuh, maka ya di belakangnya Nabi Nuh, di belakangnya umatnya. Di dalam hadis diterangkan Nabi Nuh juga ditanya oleh Allah, "Hai Nuh, kamu ketika hidup di dunia, apakah sudah kau sampaikan risalahku?" Nabi Nuh menjawab, "Ya sudah ya Allah, saya sudah menyampaikan." Umatnya ditanya, Nuh, wahai umatnya Nabi Nuh, apakah Nuh sudah menyampaikan risalahku kepada kalian? Ternyata umatnya berbohong, belum ya Allah. Terus Nabi Nuh juga ditanya, siapa saksimu hai Nuh? Nabi Nuh menjawab, saksi saya adalah Nabi Muhammad dan umatnya. Karena di dalam Quran, Allah juga menjelaskan bahwa Nabi Nuh sudah menyampaikan risalahnya. Ini di samping Rasul juga ditanya. Dan Rasul memberikan penyaksian. Bahwa hidup kita di dunia ini, antum syuhada fil ard, kalian menjadi saksi-saksi Allah di bumi ini. Dan para utusan akan mempersaksikan kepada umatnya. Yaitu liyaumil fasl, pada harinya pemisah. Jadi menyaksikan itu pada harinya pemisah. Dikatakan pemisah karena pada hari kiamat itu memisahkan antara orang iman dengan orang kafir. Orang iman dimasukkan ke dalam surga, sedangkan orang kafir dimasukkan ke dalam neraka. Jadi yaumun yufassilullah fihi bainan nas. Jadi hari Allah memisahkan di antara manusia yang iman dan yang kafir. Ya ini. Wama, dan apakah adroka yang memperlihatkan apa maka pada engkau Muhammad? Ma, apakah yaumul fasl, harinya pemisah? Dan Muhammad, tahukah kamu? Apa kamu tahu? Apa itu hari pemisah? Artinya Muhammad, kamu nggak tahu. Hari pemisah, hari kiamat itu apa kamu nggak tahu? Wailun, neraka wel, yaumaidin, pada hari itu, ikulil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan. Allah berfirman, neraka wel pada hari itu kiamat, untuk orang-orang yang mendustakan. Orang-orang yang bohong, yang mendustakan, akan tertimpa neraka wel. Akan masuk ke dalam neraka. Alam nuhlik, adakah belum merusak kami Allah? Al-awwalin, pada orang-orang yang awal. Umat-umat dahulu yang mereka sama tidak beriman dengan utusannya. Summa nutbi'uhum, kemudian mengikutkan kami Allah, hum, pada mereka, orang-orang yang awal, al-akhirin, pada orang-orang yang akhir. Artinya orang akhir juga aku siksa. Kalau mereka juga sama mendustakan. Nggak mau beriman kepada utusannya. Bukankah kami Allah, atau apakah aku Allah belum merusak kepada umat-umat terdahulu, kaum terdahulu yang telah mendustakan kepada para utusannya.
Sudah kan? Lalu kami Allah juga akan mengikutkan siksaan kepada orang-orang yang akhir. Artinya orang-orang yang akhir yang juga sama seperti orang-orang dahulu mendustakan pada utusannya, tidak mau beriman juga akan sama. Aku akan menyiksa kepada mereka. Ini. Jadi orang-orang yang dahulu adalah minal ummamil madhiyah. Dari para umat-umat yang sudah lampau. Alladzina kadzabu Rasulullah wa jahadu ayatihi. Mereka ada orang-orang yang sama mendustakan para utusan Allah dan membantah terhadap ayat Allah. Tidak mau beriman. Mereka disiksa. Nah, kemudian orang-orang kafir yang terakhir juga sama. Mereka akan saya siksa kalau mereka juga melanggar. Mereka tidak mau beriman kepada utusannya. Termasuk umat Nabi Muhammad juga sama. Apa entah itu orang dulu atau umat sekarang, pokoknya kafir, ya sama akan tertimpa siksaan. Kadzalika demikian itulah siksaan. Iku naf'alu akan berbuat aku Allah, kami Allah menyiksa bil mujrimin pada orang-orang yang berbuat dosa. Seperti itu Allah menyiksa orang-orang dulu dan orang yang akhir, umat yang terakhir. Itu juga aku akan menyiksa kepada orang-orang yang berbuat dosa. Orang yang berbuat dosa juga akan disiksa. Kalau mereka larut dalam perbuatan dosanya, tidak segera bertobat, tidak segera beriman. Wailun rakawal yauma idin, pada hari itu ikulil mukadzibin, untuk orang-orang yang mendustakan. Alam nakhlukum, adakah tidak menciptakan kami Allah kum pada kalian? Maksudnya asal mula kalian min ma'in, dari air mahinin yang hina, artinya sperma. Apakah aku Allah belum menciptakan kalian? Belum menciptakan kalian yang asal mulanya dari air sperma yang hina. Ini, air sperma yang hina. Lalu faja'alnahu, maka menjadikan kami Allahu pada air sperma tadi, fi qararin, di dalam tempat tetap, makinin yang bertempat, kang manggon. Jadi faja'alnahu fi qararim makinin. Jadi makinin ini ada dua makna. Yang pertama tadi yang bertempat, kang manggon. Sedangkan yang kedua maknanya yang kuat. Jadi lalu kami Allah menjadikan air sperma yang sudah bercampur antara sperma laki-laki dan perempuan, campur jadi satu, aku ciptakan di dalam tempat tetap yang bertempat atau yang kuat. Artinya di dalam rahim seorang perempuan. Adapun lamanya ila qadrin, sampai kira-kira maklumin yang ditentukan. Jadi waktu kelahiran sang bayi atau yang dikandung oleh wanita itu pada kira-kira yang ditentukan. Umumnya kalau normal, bayi yang lahir dengan normal, itu ya kadang-kadang 7 bulan, 8 sampai 9 bulan sudah lahir. Ada yang ceritanya yang lain, 3 tahun, 2 tahun juga ada. Ada yang belum normal, belum jadi keguguran. Itu juga ada. Itu sesuai dengan kira-kira Allah ini kodarnya lahir hidup jadi bayi atau keguguran. Nah, ini. Faqaddarna, maka mengira-ngira kami Allah. Fani'ma qadirun, maka sebaik-baiknya zat yang mengira-ngira. Lalu setelah itu di dalam rahim itu kami Allah mengira-ngira, mengqaddar kepada manusia yang ada dalam kandungan itu. Diqaddar rezekinya, terus umurnya berapa, kemudian diqaddar ini laki-laki apa perempuan. Allah sudah menentukan qadarnya. Nah ini setelah beberapa
bulan kemudian, kurang lebih 4 bulanan. Ini sudah dikodar oleh Allah. Maka Allah lah sebaik-baiknya zat yang mengira-ngira. Allah yang sebaik-baiknya zat yang mengkodar. Termasuk sebaik-baiknya Allah lah yang memberikan rupa keadaan untuk manusia. Wawailun dan neraka wel yaumaidzin pada hari itu ikul lil mukadzibin untuk orang-orang yang mendustakan. Neraka wel untuk orang-orang yang mendustakan pada hari itu. Termasuk ini, proses Allah menciptakan manusia dari sperma ini. Orang kalau nggak percaya ya neraka wel akibatnya. Alam naj'al, adakah tidak menciptakan kami Allah al-ardo pada bumi. Kifatan sebagai tempat atau wadah. Ahya'an, beberapa orang yang hidup. Ini bertempat di muka bumi. Wa amwatan, dan orang-orang yang mati bertempat di dalamnya bumi. Ini, apakah kami Allah tidak menciptakan bumi menjadi wadah, menjadi tempatnya orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati? Iya. Orang hidup bertempat di bumi, yaitu di datarannya, di atas permukaan bumi, sedangkan orang yang mati berada di dalam perut bumi, dikubur. Waja'alna, dan menjadikan kami Allah via di dalam bumi rawasiya, beberapa gunung, samikhotin, yang tinggi atau yang besar. Wa asqaina, dan memberi minum kami Allah kepada kalian ma'an, pada air furotan yang tawar, air hujan. Dan kami Allah juga menciptakan di bumi ini beberapa gunung yang tinggi-tinggi atau yang besar. Dan kami Allah memberikan minum kalian dengan air tawar. Termasuk dengan adanya air hujan. Wawailun, dan neraka wal yaumaidzin pada hari itu lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan. Jadi Allah ini menceritakan kebesaran Allah, kekuasaan Allah menciptakan ini dan itu. Nah, kalau orang mendustakan, ya kena siksaan rakwel pada hari kiamat nanti. Intoliku, berangkatlah kalian orang kafir, ilama, pada apa-apa, kuntum yang telah ada kalian. Bi, dengan ma ikutukadzibun, mendustakan kalian. Allah berfirman, kalian orang kafir sekarang ini berangkatlah menuju tempat di neraka yang dulu ketika kalian hidup di dunia mendustakannya. Kalian tidak percaya dengan adanya siksa neraka. Sekarang pergilah ke neraka sana. Intoliku, berangkatlah kalian ila zilin, pada naungan. Zi salasi su'ab, yang mempunyai 3 cabang. Ya, api neraka. La zolilin, yang tidak bisa menaung-naungi atau tidak bisa memberikan naungan. Wala yugni, dan tidak bisa menolak, tidak bisa menahan minalahab, dari jilatan api neraka. Innaha, sesungguhnya api neraka ikut tarmi, melempar atau memeletikkan api neraka, bisarorin, dengan nyala api, dengan percikan api. Kalkoser, sebagaimana panggung. Ini sebagaimana panggung, maksudnya tingginya, pengertian yang pertama. Yang kedua, besarnya, kayak panggung. Ka'annahu, seakan-akan nyala api, percikan api. Iku jimalatun, unta. Sufrin, yang hitam. Ini ada 2 pengertian. Unta artinya besarnya, percikan nyalanya api neraka sebesar unta, atau warnanya, warna dari percikan api kayak unta yang hitam kelam. Ini. Yaitu kalian berangkatlah menuju naungan api neraka yang memiliki 3 cabang. Yang mana
naungan itu tidak bisa menaung-naungi dan tidak bisa menolak, menahan dari jilatan api neraka. Naungan tapi panas. Naungan tapi panas. Nah ini, uapnya kayak uap yang panas. Uapnya panas. Sesungguhnya api neraka itu memeletikkan api, memercikkan api. Yang api itu tingginya, ketika memercikkan api tingginya kayak panggung. Tingginya kayak panggung. Ini. Dan besarnya percikan api itu sebagaimana onta hitam. Ini pengertian yang pertama. Jadi lemparan percikan api itu tingginya setinggi panggung dan besarnya percikan api neraka seperti onta hitam. Ini pengertian pertama. Atau yang kedua, ini besarnya lemparan percikan api, besarnya percikan api kayak panggung. Besarnya percikan api itu kayak panggung besarnya. Sedangkan warnanya percikan api neraka sebagaimana onta yang hitam. Jadi warnanya kayak onta yang hitam. Ini. Wailun rakawel ya, berarti sangat mengerikan sekali. Jadi kayak meteor hantamannya api itu. Wailun rakawel yaumaidzin pada hari itu ikulil mukadzibin untuk orang-orang yang mendustakan. Hadza ini iku yaumun hari layantikun tidak bisa berbicara mereka. Bahkan wala yu'dzanu dan tidak diberi izin sapa lahum mereka fayak tadirun maka beralasan mereka. Pada hari ini sekarang ini hari mereka nggak akan bisa berbicara. Dan memang tidak diberi izin untuk berbicara. Sehingga mereka bisa beralasan enggak. Karena mulutnya oleh Allah dikunci. Karena di akhirat ternyata mulut orang kafir berani berbohong, berdusta. Akhirnya oleh Allah dikunci mulutnya. Di dalam surat Yasin ayat 25. Sehingga anggota badan yang lain yang berbicara, tangannya, kakinya. Atau dalam surat Fussilat ayat 20-21, Allah yang membuat bisa berbicara. Ini semua anggota badan akan menyaksikan terhadap perbuatan-perbuatannya, kekafirannya yang ketika dia lakukan waktu hidup di dunia. Wailun rakawel yaumaidin pada hari itu lil mukadzibin untuk orang-orang yang mendustakan. Hadza ini iku yaumul fasl, harinya pemisah. Jamakna mengumpulkan kami Allah pada kalian umatnya Nabi Muhammad, wal awwalin dan orang-orang dahulu, orang-orang dulu. Ini hari kiamat ini adalah harinya pemisah. Memisahkan orang kafir, mereka dimasukkan neraka, orang iman ke dalam surga. Orang iman, orang kafir dipisahkan. Kami Allah sekarang ini, umat kalian ini, umat Nabi Muhammad dan orang-orang dulu kami kumpulkan. Setelah dikumpulkan, dipisahkan. Fa'ingkana maka jika ada. Lakum bagi kalian orang kafir, apa kaidun upadaya. Fakiduni maka berupadayalah kalian kepadaku. Kalau kalian, wahai orang kafir, sekarang kok punya upadaya, silakan laksanakan upadayanya. Mau menghindar, menyelamatkan dari siksaku, silakan kalau bisa. Tentunya nggak akan bisa. Apalagi masuk neraka, nggak akan bisa keluar. Wong tembok api neraka itu berlapis 4, satu lapis tebalnya itu kalau ditempuh perjalanan 40 tahun lamanya. 4 lapis berarti 160 tahun. Penjara dunia tidak ada, tebalnya 1 meter aja belum tentu ada. Dalamnya apalagi. Orang sesuatu yang berat dijatuhkan
Dari langit ke bumi belum 1 hari sudah nyampe, dijatuhkan di neraka. 100 tahun masih melayang-layang. Maka mau orang kafir nggak akan mungkin selamat dari siksaannya Allah pada hari itu. Wailun neraka wel yaumaidin pada hari itu ikulil mukadzibin untuk orang-orang yang mendustakan. Sebaliknya ini innal muttaqin sesungguhnya orang-orang yang takwa iku fi dzilalin di dalam beberapa naungan wa uyunin dan beberapa mata air wa fawakiha dan beberapa buah-buahan mimma dari apa-apa yastahun yang senang atau yang kepingin mereka. Mereka seraya dikatakan kulu makanlah kalian wasrobu dan minumlah kalian hanian dengan enak. Kalau makannya dengan enak, dengan nikmat. Kalau itu minuman hanian dengan segar. Bima sebab apa-apa kuntum telah ada kalian. Ikut tak malun mengamalkan kalian. Inna sesungguhnya kami Allah kadzalika demikian itu. Iku najzi akan membalas kami. Al-muhsinin pada orang-orang yang berbuat kebaikan. Sebaliknya kalau orang yang takwa, besok mereka ada di dalam surga yang penuh dengan naungan yang dingin, yang rindang. Dan di dalam surga ada beberapa mata air. Dalam surat Muhammad dijelaskan ada 4 mata air. Mata air tawar, mata air madu, mata air susu, dan arak. Nikmatnya luar biasa. Dan di dalam surga ada buah-buahan yang mereka senangi, yang mereka pilih apa mereka inginkan. Bahkan dalam ayat lain tidak ada sirian, tidak ada pantangan. Beda dengan di dunia, orang yang kena penyakit darah tinggi, nggak bikin mau berani makan durian, buah durian. Ini pantangan itu. Kalau di akhirat tidak ada pantangan. Apa yang diinginkan ya bisa didapatkan dan bisa dimakan. Dan mereka dikatakan silahkan kalian makan dan minum dengan enak, dengan segar. Ini semua atas amal kalian yang kalian lakukan di waktu di dunia. Lalu Allah juga berfirman, demikian inilah aku Allah juga akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Orang yang berbuat baik juga sama nantinya akan diberi surga oleh Allah. Sama seperti itu. Wailun rakawel yaumaidin pada hari itu lil mukadzibin untuk orang-orang yang mendustakan. Oleh Allah selalu diulang-ulang, rakawel untuk orang yang mendustakan. Maka jangan jadi orang yang mendustakan. Jadilah orang iman. Kulu makanlah kalian wa tamatau dan senang-senanglah kalian. Orang kafir maksudnya ini. Qalilan sedikit waktu yang sedikit di dunia. Innakum jaka kalian iku mujrimun, orang-orang yang berbuat dosa. Silakan kalian makan dan minum, bersenang-senang di dunia ini dengan waktu yang sedikit di dunia. Silakan kamu puaskan kesenangan kalian berfoya-foya. Kalian orang-orang yang berbuat dosa. Wailun rakawel yaumaidin pada hari itu ikulil mukadzibin untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila dan ketika dikatakan lahum kepada mereka orang kafir ketika di dunia, irka'u rukuklah kalian. Artinya sholatlah kalian, tapi ternyata layar ka'un tidak rukuk mereka. Orang kafir ketika di dunia dibilangi dikatain rukuklah, sholatlah, tapi mereka nggak mau rukuk, nggak mau sholat. Maka wailun rakawal yaumaidin pada hari itu ikulil mukadzibin untuk orang-orang yang mendustakan. Ya orang kafir disuruh sholat gak mau sholat, banyak makan berfoya-foya, makan senang-senang dalam perbuatan dosa. Nah ini nerakawal baginya. Wailun yaumaidil lil mukadzibin. Fabi ayyi hadisin maka manakah cerita ba'dau setelah Al-Quran iku yu'minun beriman mereka. Maka mereka orang kafir mau beriman apa lagi kalau mereka nggak percaya dengan Quran. Cerita apa lagi setelah Quran mereka mau percaya. Dengan Quran yang merupakan kalam Allah. Kalam yang sangat jujur, kalam yang pasti terjadi itu nggak percaya.
yang terbukti dan jelas benarnya nggak percaya, terus mau percaya apa lagi? Lah kalau orang iman jawabannya ya amanah billah. Saya percaya dengan Allah, percaya itu kitab Allah itu benar. Ini kalau orang iman. Maka di dalam surat Mursalat ini, kalau kita baca Al-Quran, surat Mursalat ini, ketika nyampe fabi ayyi hadisim ba'dau yu'minun, kita jawab amanah billah. Dalam hadis Abu Dawud diterangkan riwayat Abu Hurairah qala yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a minkum wattini wa zaitun fanta ila akhiriha alaisallahu bi ahkamil hakimin. Ketika membawa surat tin sampai ayat itu terakhir, falyakul bala wa ana ala dzalika minasy syaitin. Dijawab dengan bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Wa man qara'a la uqsimu biyaumil qiyamah, surat kiamat yang kemarin, fantaha ila alaisa dzalika biqadirin ala ayyukiyal mauta, sampai ayat yang terakhir, ya falyakul, ketika bait itu selesai, falyakul maka supaya berkata bala, ucapan jawabnya bala. Wa man qara'a wal mursalat, baca surat Mursalat ini, fabalago fabi ay hadisim ba'dau yu'minun, ya falyakul amanah billah. Jawablah amanah billah, kami percaya dengan Allah, dengan adanya Al-Quran. Insyaallah Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian, demikianlah yang bisa sampaikan pada pertemuan hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semua masalah dan perhatiannya disyukuri, alhamdulillah. Jazakumullahu khairan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.